Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat kita memasuki hari yang baru. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan renungan firman melalui renungan pagi kita hari ini. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur buat hari yang baru ini. Kami berterima kasih karena setiap hari Tuhan berikan sesuatu yang baru dalam kehidupan kami. Dan hari-hari kami menjadi hari-hari yang ada bersama-sama dengan Tuhan. Dan itulah menjadi kesukaan kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Melalui renungan pagi, Tuhan bicara sehingga kami mendapatkan sesuatu. Mendapatkan kepastian dalam kehidupan kami. Memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan kami mengucap syukur. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, renungan pagi kita hari ini temanya adalah, kita lagi bicara soal iman, saudara. Ya, tema hari ini adalah iman yang menyelamatkan. Saudara, ayat pokoknya kita ambil dari Roma 10 ayat yang ke-9. Saya baca, Bapak Ibu Saudara. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, ayat ini adalah pengakuan iman. Atau biasa kita tahu di kekristenan ada pengakuan iman rasuli yang sederhana dan menjadi inti mengenai keselamatan dalam kekristenan. Bapak Ibu Saudara, kita akan perhatikan beberapa kata-kata atau kalimat dari ayat pokok kita tadi. Yang pertama, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu dulu, saudara. Alkitab tidak mengatakan bahwa orang berdosa harus berdoa untuk bisa diselamatkan. Berdoa minta diselamatkan, minta diselamatkan, minta diselamatkan. Itu maksud saya, saudara. Keselamatan manusia di dunia ini sudah dilakukan oleh Allah melalui anaknya Yesus Kristus. Kita baca ayat yang terkenal sekali, Bapak Ibu Saudara, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi keselamatan itu bukan atas kemampuan kita untuk berdoa, minta diselamatkan, tetapi Tuhan sudah melakukannya melalui Kristus Yesus Tuhan dalam pengorbanannya, kematiannya, dan kebangkitannya. Jadi, menurut ayat pokok kita di atas tadi, untuk keselamatan, Bapak Ibu Saudara, diperlukan pengakuan yang didasari dengan benar melalui mulut kita dan diucapkan dari dasar hati kita. Bapak Ibu Saudara, pengakuan ini bukan hanya sekedar pengucapan kata-kata, tetapi juga mengakui otoritas dan kedaulatan Yesus atas hidup kita. Jadi Bapak Ibu, ini juga berarti mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan atas segala aspek kehidupan kita, termasuk pikiran, tindakan, dan kehendak. Ya Bapak Ibu Saudara, yang berikutnya adalah bahwa Yesus adalah Tuhan. Kata-kata ini kita dapat bukan dari pikiran atau logika kita. Kita berpikir, kita melogikakannya, dan kemudian kita mengatakan, oh iya benar, Yesus adalah Tuhan. Bukan, Bapak Ibu Saudara. Tapi karena kita memperoleh kasih karunia Allah. Karena kita adalah orang-orang yang dipilih untuk menjadi orang percaya. Dan berikutnya maksud saya, karena Roh Kudus lah kita bisa bicara dan mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Kita baca ayatnya, Bapak Ibu Saudara. Yohanes 15 ayat 16a. Bukan kamu yang memilih aku. Ingat ya saudara, tadi saya katakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, dan selanjutnya. Jadi yang memilih kita adalah Yesus. Jadi kita adalah orang-orang pilihan. Bukan kita yang memilih Dia, tapi Dia yang memilih kita untuk ada di dalam rencananya. Berikutnya, 1 Korintus 12 ayat 3b. Saya bacakan seperti ini. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu
titik selanjutnya, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi kita bisa mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan, itu karena Roh Kudus yang tinggal dalam kehidupan kita. Yang kedua, kalimat ini, saudara, dan percaya dalam hatimu. Iman yang sejati melibatkan kepercayaan hati yang mendalam bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang telah mati untuk menebus dosa-dosa kita dan bangkit dari kematian. Kebangkitan Yesus adalah bukti kemenangannya atas dosa dan maut dan menjadi dasar iman Kristen. Yang ketiga, maka kamu akan diselamatkan. Keselamatan adalah anugerah Allah, tadi saya katakan. Keselamatan adalah anugerah Allah yang diberikan kepada mereka yang percaya dan mengaku Yesus sebagai Tuhan. Ini adalah janji Allah yang pasti bagi semua orang yang menerima Yesus dengan iman yang tulus. Bapak Ibu semuanya, ayat-ayat yang tadi di atas, ayat hafalan kita, ayat pokok kita, adalah pesan yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Bapak Ibu Saudara, Paulus tidak hanya mengajarkan tentang siapa Yesus dan apa yang dilakukannya, tetapi juga apa yang Yesus harapkan untuk kita lakukan melalui hidup, kematian, dan kebangkitannya. Perintah-perintah Allah telah dibawa dekat kepada kita. Perintah-perintah itu harus ada di dalam mulut dan di dalam hati kita. Ketika Tuhan memerintahkan kita untuk memiliki sesuatu dalam hati dan mulut kita, ini tidak pernah berarti pengulangan yang sia-sia. Cuma dikatakan berulang-ulang seperti itu. Setiap kali kita berdoa, kita mengulang lagi dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan, dan kita mengulang. Bukan cuma pengulangan, Bapak Ibu Saudara. Perintah ini tidak pernah dimaksudkan hanya untuk mengucapkan kata-kata sebagai rumus. Ya saudara, kalau mau ini rumusnya gini, rumusnya cuma yang kata-kata tadi kita bilang. Enggak, Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak menghendaki kita hanya mengatakan Yesus adalah Tuhan dan kemudian udah selesai. Tidak, iman yang menyelamatkan akan menghasilkan perubahan dalam cara hidup seseorang yang ditandai dengan ketaatan kepada perintah-perintah Allah dan menghasilkan buah-buah kasih atau buah-buah roh atau buah roh, Bapak Ibu Saudara. Roma 5 ayat 8 dan 9 bunyinya seperti ini. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Saya ulangi lagi ayat pokok kita tadi, Roma 8 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Dan kemudian ayat 10-nya bilang seperti ini. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Sekali lagi ayat 10 saya bacakan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Dari hati orang percaya, orang menjadi percaya dan dibenarkan. Tapi dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Inilah renungan pagi kita pada saat ini. Iman yang menyelamatkan. Terimalah Yesus dalam kehidupan kita semua, karena Dia sudah memilih kita. Dia mau masuk dalam kehidupan kita. Bukan hanya kata-kata, mengatakan dengan mulut kita, tapi deep inside, di dalam hati kita. Kita percaya kepadanya, dan kita akan diselamatkan. Iman yang seperti itulah yang menyelamatkan kita. Amin, puji Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih buat renungan firman Allah hari ini. Kami belajar dari apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Kami diselamatkan bukan karena perbuatan kami. Kami diselamatkan karena kami dipilih oleh Allah, dan Roh Kuduslah yang mengajar kami untuk mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Terus berkarya dalam kehidupan kami. Biarlah kami bukan hanya menjadi pengucap dan yang mengatakan saja, tapi terjadi perubahan dalam kehidupan kami, supaya kami kemudian boleh menjadi terang, memberi kesaksian buat orang lain untuk hal yang sama.
sehingga mereka boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka juga diselamatkan. Hari yang kami masuki adalah hari yang diberkati Tuhan. Tuhan tolong terus dalam kehidupan kami, supaya kami boleh mengisi hari yang Tuhan beri dalam kehidupan kami dengan sukacita dari Tuhan, dan kemenangan, lepas kemenangan jadi bagian buat kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati.